Siang dok, izin bertanya, saya Mama Alvaro. Ini Alvaro yang mana ini? Karena Alvaro udah banyak nih ya. Umur 5 tahun di Papua. Wah, jauh nih. Aku juga belum pernah ke Papua. Baru bergabung dan baru mau ikut protokol dokter Ali. Oke. Anakku belum bisa makan nasi, umur 5 tahun ya. Nasi cuma bisa makan bubur, udah dicoba makan nasi, udah dipunya tapi tidak bisa telan. Kenapa ya? Aku mestinya kepingin tahu di tes asiranya ya. Kalau ada tes asira, apakah ada gangguan di midbrain? Ya, kalau ada gangguan di midbrain, memang gangguannya adalah sulit menelan. Ya, itu. Nomor 2 ya, jadi aku pintar dulu gangguannya di mana ya. Jadi jangan jawab dulu ya, karena enggak tahu gangguannya kok jawab. Jadi aku pengen tahu hasil tesnya. Kalau seandainya ada gangguan di midbrain, mungkin dia ada gangguan menelan. Ya. Kalau ada gangguan menelan ya masuk akal ya. Kalau makanan padat atau tidak encer, tidak lunak ya dia sulit menelan ya. Oke. Nomor 2, terus anakku selalu takut kemana-mana. Nah ini gampang Bu, di video saya ada, ini anak alergi nih, ini adrenalinnya tinggi. Ya adrenalin tinggi masuk di otak, anaknya jadi paranoidnya, jadi ketakutan. Kadang-kadang orang tua yang tidak tahu dibilang anaknya indigo. Ini sudah pernah tak bahas di video saya, ya. Jadi saya nggak akan jelaskan lagi. Karena saya lihat di bawah ini masih ada 165 pertanyaan lagi. Ya alhamdulillah ya, masih banyak orang yang mau nanya ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang Ibu Linda. Dok, efek disbiosis itu apa tidak bisa fokus? Iya, salah satunya tidak bisa fokus ya. Kalau nanti Ibu baca ya, atau nonton di video saya, atau di videonya Dr. Mariska, ngomong-ngomong besok jangan lupa ya Bapak Ibu ya, nanti set alarm ya, besok jam 7 malam Dr. Mariska akan cerita, ini bisa untuk semua orang, nggak cuma untuk anak-anak kita ya. Ini tentang sembelit, ya tentang sembelit. Jadi Dr. Mariska memang lagi fokus ngurusi pencernaan. Karena memang gangguan di anak kita itu terbanyak adalah gangguan pencernaan yang akhirnya nanti hubungannya sama gangguan di otak. Ya. Jadi tolong Bapak Ibu diingat-ingat ya. Nanti saya akan juga mengingatkan Mbak Rizka ya, untuk mengingatkan Bapak Ibu kalau besok malam itu ada acaranya Dr. Mariska tentang sembelit. Nah, sekarang balik ke topik disbiosis. Ya, kebetulan Dr. Mariska juga membahas disbiosis. Ya. Di videonya ada, di video saya ada, di Telegram juga ada, bahwa salah satu gangguan disbiosis itu adalah parasit atau cacing. Nah, cacing itu makanya apa? Darah. Kalau otaknya kurangan darah atau kurangan oksigen, ya gak iso belajar, gak iso fokus. Ya, jawaban sampai sederhana lah. Ya. Pantesan anak-anak itu begitu diobati cacing kok jadi lebih bagus. Nah, itu jawabannya. Ya. Jadi sudah terjawab ya Bapak Ibu Linda ya. Jadi disbiosis itu tidak bisa fokus? Iya. Ya. Bu Dewi ya, benar dok, anak saya pernah jedotin kepala terus dia kesakitan. Saya liatin dan samperin malah nempelin lagi ke tembok lagi, tapi cuma digesek-gesek melihat saya kayak cuma iya. Makanya kita harus tadi loh ya, anak-anak ini kalau di istilah kami ya jangan tersinggung ya. Sekarang Dokter Ali ngomongnya lebih sopan ya, ada yang minta maaf ya, ada yang jangan tersinggung. Dulu enggak ada Bu ngomong kayak gini Bu. Sekarang mulai dikasih otak kiri biar ada ngerem-ngeremnya dikit ya. Jadi ngomongnya mudah-mudahan lebih sopan ya, mudah-mudahan ya. Jadi anak-anak kita itu kita sebut itu criminal mind ya. Anak-anak kita itu tukang manipulatif. Sebetulnya kalau dia manipulatif itu akhirnya dia tuh aware, dia tuh lebih bagus, sudah lebih berkembang. Dan dia memanfaatkan hal itu untuk membuli kita. Ya, jadi jangan sampai kita jadi korban gitu loh ya. Anak itu kepingin jadi raja, ya, jadi kepingin menguasai segala-galanya. Ya, nah itu yang salah ya. Ya, ini anak normal juga gitu, anak kita anak normal. Ya, ini anak normal juga gitu semua ya. Anak kita juga anak normal. Mulai dulunya enggak peduli dok, iya. Sekarang makin peduli, makin aware berarti anak kita sudah kembali pulih. Ya, ya ini ya normal kid do like that, ya. Ya. Ini anak normal. Ya. Manipulatif, ya. Kita ngomongnya criminal mind. Ya. Indah Padang, oke. Maaf baru join dok, mudah-mudahan belum ada pertanyaan yang sama, nggak apa-apa. Ya. Kemarin saya update perkembangan putra saya dok, baru 1 minggu konsumsi suplemen, ya. Dia jadi gampang nangis tanpa sebab, oke. Ya. Bangun tidur nangis, nonton nangis, duduk nangis, ngapa-ngapain nangis dok. Tapi sejak dokter Suta berdosin bio 2 malam, alhamdulillah hari ini sudah jarang banget nangisnya dok, rewel-rewelnya masih dok, makasih banyak. Mungkin ini disbiosis kali ya. Ya dosisnya dinaikkan ya, dosisnya dinaikkan, disbiosisnya teratasi, nangisnya hilang ya. Oke, ya mudah-mudahan betul ya dugaan saya disbiosis ya. Pertanyaan
Putra saya masih sensitif bunyi. Ya, ini tolong ya buat yang sensitif tadi ya, ada 7 macam organ sensori ya yang harus dipelajarin. Itu topiknya dibahas di tempatnya YouTube Mata Hati Autis sama Bu Mingve ya. Panjang banget ya, itu sampai 4 sesi ya dibicarakan mulai dari mendengar, melihat ya semuanya ya dibahas sama Bu Mingve itu bagus sekali. Ibu tolong nonton yang itu ya. Ini sensitif bunyi itu sama hubungannya sama yang itu. Nanti tugasnya kita dengan terapi Bicom itu membuat dia lebih tidak sensitif. Ya. Oke. Dengar bunyi motor kaget, ketakutan, gigit tangannya, dengar raket nyamuk orang kata, iya. Karena apa ya dok ya? Sensorinya terlalu kuat ya, hipersensori. Jadi kalau saya suka ngomong ya, kalau misalnya kita yang menganggap diri kita normal ya, ada semut jalan di tangan kita, kadang-kadang kita tidak terasa terus ada semut nih, baru kita buang. Tapi kita ngomongnya masih semut kan. Kalau di dia, semut yang jalan itu rasanya kayak gajah. Ya ngerti ya. Jadi kayak suara yang kita dengar itu ya kayak saya ngomong sekarang ini. Tapi buat mereka itu kayak dia telinganya ditempelkan di loudspeaker dengan volume yang besar sehingga dia jadi terlalu keras suaranya. Nah semacam itu yang namanya hipersensori. Ya. Itu gangguannya di sana. Ya itu udah dibahas di video yang ada di YouTube Mata Hati. Ya. Oke. Bu Astuti, oh iya dok, maaf prosesnya ya dok, terima kasih. Iya Bu Astuti, mudah-mudahan kita bisa bantu ya. Fokus pertama, karena kita tahu kerjanya itu di makanan, fokus di makanan dulu deh. Ya. Nanti kelihatan, langit buminya kelihatan. Kalau kita memang anak itu perilaku ya, kita ngomong perilaku. Kalau gangguan perilakunya itu karena makanan, hasilnya langsung terlihat cuma dalam hitungan hari. Ya. Kelihatan banget, sehari aja udah kelihatan. Ya percaya saya. Memang tidak ada yang sempurna, tapi tetap kita, yang penting kita tahu dasar ilmunya. Ya. Oke, nah ini Bu Ivon ini yang ibunya Dian ini kayaknya ya, Bu Ivon ini ya. Oke, dok saya mau bilang Fit D3 Super itu benar-benar super dok. Terima kasih Bu, ya itu memang luar biasa ya. Kita nyari produknya juga cukup sulit. Dalam artian sulit itu di Indonesia kita pertama ketemu tuh David ya, dosisnya cuma 400. Tapi ada kelemahan pewarna pemanis ya. Kemudian kita dapat lagi Proof D ya, yang dosisnya lebih tinggi, harganya relatif sama, otomatis kita belilah ya. Dan dia ngikuti anjuran kita ya karena Synbio-nya kan kita pakai, dia dari pabrik yang sama dengan Synbio, dia dengerin kita, produknya nggak dikasih pemanis, nggak dikasih pewarna, kita udah cocok ya. Tapi dosisnya masih kecil gitu loh. Sampai suatu saat kita ketemu yang D35000 ini ya. Nah ini baru dosisnya cespleng, terus kita tambahin frekuensi. Ini pun perjuangannya berat Bapak Ibu ya, kalau kita mendapatkannya ya. Kita rebutan Bapak Ibu ya, rebutan karena D3 ini dipakai untuk terapi COVID ya. Jadi barangnya sangat terbatas, kita cuma punya stok untuk setahun ya. Jadi akhir tahun ini kemungkinan kita udah nggak punya produk D3 lagi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu ya. Ini saya akan menginformasikan karena kita kesulitan ya, untuk mendapatkan pabrik yang di luar negeri melakukan pembatasan ya karena dia bilang sementara untuk pemakaian mereka sendiri. Jadi kita punya stoknya terbatas. Ya. Aku nggak tahu tadi siang ya Mbak Wati lapor ke saya stoknya sekitar tinggal 1000 botol atau berapa gitu ya. Aku lupa ya. Aku nggak usah dipikirin ya. Aku cuma kebetulan aku ingat ya. Oke. Benar-benar super dok, setelah konsumsi 2 bulan ini, Dian semakin banyak komunikasi dua arahnya dan semakin baik melabel dan minta semuanya. Terus terang terima kasih Bu atas pujiannya, tapi ini bukan melulu dari suplemen. Ya. Ini semua dari terapi non biomedis, terapi medis, dari terapi yang Ibu lakukan. Semua ya, semua menjadi satu, salah satunya D3 juga ikut membantu. Iya. Ya, terima kasih Ibu sudah percaya. Dari Ibu Ica Kusma Dewi. Siang dok, Satrio sering lupa apa yang dipelajari. Misalnya hari ini belajar huruf ABC, besok sudah lupa lagi, sering terbalik. Oke, PR-nya Ibu sama. Ya, tonton video ya, yang ada di YouTube Mata Hati. Bagian otak yang mana yang menimbulkan gejala yang mana. Ya, ini lupa itu karena ada gangguannya di situ. Dok, nggak dijawab dok. Satu aja yang tak jawab ya, boleh ya. Lupa itu salah satunya karena gangguan di neurotransmitter, bukan bagian otak lima, tapi neurotransmitternya yang problem. Ya, itu yang problem neurotransmitter harus kita lakukan balancing. Oke.
Jawabnya nanggung. Iyalah, ibunya kasih PR dulu lah. Ya. Omong-ngomong orang tua yang sekarang ya, kalau nonton video saya selalu minta untuk buat resume ya, supaya nanti lain kali kalau lagi dapat PR kayak hari ini, mereka langsung tahu ya ngambilnya di mana, nontonnya di mana. Atau kalau kesulitan ngambil aja ringkasan dari orang tua yang lain ya. Dibaca di situ. Jadi ini adanya di video yang mana gitu ya. Ibu Lestari Dewi, maaf dok, keluar masuk gangguan sinyal. Enggak apa-apa Bu, saya juga sering kayak gitu kok. Ya. Ibu Pak Munsari Family atau Ibu Munsari Family. Kalau anak saya, kalau anak yang tak kunjung bisa bicara itu, apakah karena undermetilasi? Enggak lah. Maaf dok, saya lupa lagi videonya, kalau nggak salah pernah dibahas ya. Iya, jadi bicara itu macam-macam. Yang paling gampang itu gangguan disbiosis. Begitu disbiosis diberesin, anaknya bicara. Nanti yang rodo sulit, itu gangguannya di otak. Ya, baru kita tahu. Nanti misalnya gangguan apa? Misalnya gangguan bicara yang ngomongnya terlalu banyak tapi nggak ada artinya, itu di Wernicke. Dok ngerti huruf, ngerti macam-macam tapi nggak ngomong-ngomong, itu gangguannya di Broca. Ya kayak gitu doang ya. Nah itu nanti diberesin pakai Bicom. Kalau undermetilasi itu rata-rata alergi, hubungannya sama emosi, ya sama marah gitu ya. Oke. Sekarang Bu Winda lagi nih. Begitu ya dok. Jadi tetap nikmati proses ya dokter. Iya. Iya Bu, saya minta maaf. Saya juga masih belajar. Sorry ya, saya belum masih jawaban yang memuaskan karena ya semua masih baru buat saya, Bu. Semua ini bidang baru. Tidak ada masalah yang sama untuk masing-masing anak. Seandainya ada yang mirip-mirip, saya coba, belum tentu hasilnya sama, sesuai yang diharapkan. Ya, karena variasinya terlalu besar. Tapi kami tetap mencoba. Ya, kami tidak menyerah. Kami tetap usahakan yang terbaik. Bu Ica, siang dok, Satrio lupa. Ini kan sudah ya tadi ya? Sudah ya tadi. Apakah disleksi juga? Iya, disleksia itu karena disbiosis, itu ada slide-nya, Bu. Nanti Ibu bisa nonton videonya. Ya, benar. Itu disbiosis. Ya. Sekarang untuk phone. Ya, ini mungkin belum diganti nama ya. Maaf dok, kalau anak radang tenggorokan terus minum obat, apakah bisa mempengaruhi ingatannya ya, maksudnya ya? Minum obat apa ya? Kalau radang tenggorok itu kan biasanya dikasih anti radang, dikasih antibiotik ya. Kalau di kita sih mempengaruhi ingatan mungkin secara nggak langsung ya, tapi kalau yang jelas antibiotik itu akan meningkatkan resiko untuk terjadinya leaky gut. Ya. Tapi gara-gara leaky gut ada berinflamasi, mungkin ingatannya terganggu ya bisa aja. Tapi kok pertanyaannya aku kurang serk lah ya. Dalam arti kurang serk, aku nggak bisa menerjemahkan dengan baik. Jadi ya tak lewatin dulu ya. Ini Bu Alais lagi, Mama Bu Winda ya. Semoga dokter bisa menemukan gangguan. Iya, terima kasih Bu, saya juga akan berusaha. Oke Bu, saya akan berusaha Bu. Apalagi mulai hari Senin kan. Ya mulai besok sih sebenarnya saya sudah gak terima pasien kan minggu libur. Tapi saya besok rencana saya mau jalan-jalan kalau nggak hujan ya. Saya mau jalan-jalan sama keluarga saya, mau sekedar makan siang bareng di luar. Ya nakal ya Bu ya. Orang pada nggak boleh keluar, saya mau makan di luar. Ya lah, tetap saya akan menjaga protokol kesehatan. Ya gitu. Kemudian kita lanjut lagi. Karena kenapa kok dokter keluar minggu depan? Iya kan, saya kemarin pergi nggak ngajak anak-anak saya seminggu ya. Ini kan me time ya, mumpung anak-anak masih kumpul sama kita, ya sudahlah kita ada kesempatan keluar bersama, ya yuk kita keluar bersama. Kalau di rumah dok, semua di kamarnya masing-masing Bu, sibuk sama sama Zoom, sama teman-temannya, sama main game. Saya juga sibuk sendiri sekarang sama ibu-ibu di sini, sama bapak-bapak di sini. Ya kalau dikeluar bareng satu mobil kan nggak bisa lari ya Bu ya. Cari tempat yang agak jauh biar ngobrolnya lebih lama. Oke. Ibu Dewi Susanti, dok, saya mamanya Syami. Ini kayaknya sudah tadi ya, oke. Sudah saya jawab kayak yang Bu Dewi tadi ya, saya lewatin ya. Sekarang Alif Sifwa, oke. Dok, anak saya 12 tahun, oh ya, sudah mulai mandiri, tapi masih selalu mengoceh, kalau dalam dia berhenti, tapi hanya saat saja. Sudah terapi sebentar, tiba-tiba baterai saya menyala. Saya colok dulu.
Kita ulang lagi pertanyaannya. Sudah terapi jauh umur 5 tahun, bicara sudah 2 arah, tapi kadang masih kebalik kalau bicara. Gimana caranya kalau mau terapi Bicom? Loh, gampang toh. Nomor 1, lakukan tes ASIRA lebih dulu, supaya kita tahu masalahnya di mana. Kemudian cari cabang di mana tempat melakukan melakukan tes ASIRA, karena sampel darahnya di sana, nanti kita lakukan terapi jarak jauh. Ya. Gampang, kalau mau terapi Bicom caranya seperti itu ya. Lakukan tes ASIRA lebih dulu supaya kita punya data, baru nanti kita lakukan terapi Bicomnya. Oke, berarti sudah dijawab. Mama Damu Dara. Nah, ini tetangga saya ini, orang Harapan Indah ini ya. Damu Dara ini. Dok, darah kemarin sudah ditambah Simbio 2 pagi dan 2 malam, sekarang BAB-nya lebih banyak di siang hari, yang sebelumnya malam. Enggak apa-apa toh, cuman ganti BAB. Bisa sampai 4 kali siang hari dan tesnya masih lengket, gimana dok? Lanjutkan, ya karena masalah kebun binatang ini memang masalah yang lama, butuh proses ya. Terus terang ini masih baru kok ya, pasiennya masih baru. Jadi kalau prosesnya masih belum ada 1 bulan kayaknya ya. Tapi kayaknya nggak sampai 1 bulan dah. Lanjutkan dulu ya dengan lapor mingguan, nanti kita evaluasi ya. Kerjakan dulu, jangan dirubah-rubah dulu karena memang butuh proses. Ya. Ini tetangga nih ya, Ibu Mama Damu sama Dara. Kemarin sempat ketemu kita ya di kliniknya.